Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membahas video yang akan menyelami sebuah tema yang sangat unik tetapi juga kontroversial dalam Islam, yaitu pohon gharqad. Bagaimana bisa sebuah pohon menciptakan begitu banyak perdebatan dan menarik perhatian ulama, ilmuwan, bahkan politisi? Apa yang membuat pohon ini begitu spesial? Dan mengapa ia adalah satu-satunya pohon yang menurut hadis tidak akan berbicara dalam sebuah kondisi peperangan antara Muslim dan Yahudi? Mengawali pembahasan video ini, mari kita rujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan akan berkata, "Wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon gharqad. Sebab pohon gharqad adalah pohon orang Yahudi." Hadis riwayat Imam Muslim. Penting untuk diingat bahwa Islam adalah agama yang senantiasa mengajak umatnya untuk merenung dan memahami hikmah di balik setiap ajaran dan fenomena. Oleh sebab itu, di video ini akan mencoba mengurai berbagai aspek mengenai pohon gharqad, mulai dari pandangan ilmiah hingga simbolisme teologisnya. Kita akan juga mengeksplorasi berbagai dalil lainnya dan referensi dari Al-Quran serta hadis untuk memberikan pandangan yang lebih mendetail. Apakah pohon ini benar-benar memiliki kekuatan mistis seperti yang dijelaskan dalam hadis? Ataukah ia hanyalah simbol dari sesuatu yang lebih besar dan lebih kompleks? Jadi, para sahabat beriman, mari kita mulai pembahasan kita untuk memahami lebih mendalam tentang pohon gharqad. Sebuah pohon yang telah menjadi pusat perhatian dan perdebatan selama lebih dari 14 abad. Sebagai langkah awal dalam memahami fenomena pohon gharqad, kita perlu membahas identitas ilmiah dan sejarah dari pohon ini. Pohon gharqad juga memiliki nama ilmiah yang dikenal, yaitu pohon Lycium arabicum bois dan Nitaria retusa. Artinya, tanaman tersebut memiliki dua jenis yang berbeda. Secara umum, mereka disebut pohon. Padahal dari segi bentuknya, justru tidak mirip pohon, malah mirip seperti halnya semak belukar. Tidak hanya itu, ini juga memiliki bentuk tumbuhan yang berduri serta durinya itu berstruktur keras serta beracun. Jenis tanaman tersebut dapat berkembang biak dengan baik pada musim panas atau musim dingin, serta memiliki bunga berwarna putih kebiru-biruan. Maka dari itu, ini juga bukan merupakan tanaman produktif, melainkan mirip seperti benalu. Menariknya, pohon ini juga dikaitkan dengan sejarah dan politik modern, khususnya di Israel. Perdana Menteri Israel, yaitu Benjamin Netanyahu, beberapa kali terlihat menanam pohon yang diduga adalah pohon gharqad. Sebuah tindakan yang memicu banyak perdebatan dan diskusi. Ada pandangan yang mengatakan bahwa penanaman pohon gharqad oleh pihak Israel. Lantas, apa kaitannya dengan hadis yang telah kita bahas? Namun, hingga saat ini belum ada data yang pasti mengenai jumlah pohon gharqad yang sebenarnya ditanam di Israel. Setelah memahami latar belakang ilmiah dan sejarah pohon gharqad, kita membahas yang lebih mendalam, yaitu simbolisme dan interpretasi teologis dari pohon ini dalam tradisi Islam. Mengapa pohon ini disebut-sebut dalam hadis? Ada apa makna tersembunyi di baliknya? Seperti yang kita bahas, pohon gharqad disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun konteks hadis ini adalah eskatologis, yaitu membahas tentang peristiwa di akhir zaman,
Terdapat simbolisme yang bisa kita pahami dari pohon ini. Beberapa ulama dan cendekiawan muslim berpendapat bahwa pohon Gharqad mungkin merupakan simbol dari perilaku dan aksi yang dibenci Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Hingga ada salah satu survei yang dibuat pada tahun 2006 lalu. Dua orang ilmuwan yang bertanya kepada sejumlah syekh yang berkaitan dengan pohon Gharqad. Begitu juga hal yang ditanyakan langsung kepada orang Yahudi. Secara umum, mereka mengaku tidak mengenal pohon tersebut, tetapi ekspresi yang ditampilkan seolah tampil menyinggung rahasia besar yang dimiliki. Ada pihak penelitian dari hasil penelitiannya bahwa orang-orang Israel telah menanam pohon tersebut di sekeliling pemukimannya, bertujuan untuk melindungi mereka dari berbagai serangan, serta juga ditanam pada sejumlah bangunan penting milik Israel. Sejak dahulu, umat Yahudi gencar menyerukan aksi penghijauan supaya udara gersang tersebut bisa menjadi sejuk. Tetapi yang mereka lakukan adalah menanam satu jenis pohon, yaitu pohon Gharqad yang telah dilakukan secara massal. Ada pandangan yang mengatakan bahwa pohon ini simbolik mewakili perilaku yang menutupi kebenaran atau melindungi kezoliman dan tolong-menolong dalam kemaksiatan. Jika kita mengartikan pohon ini sebagai simbol perilaku yang dibenci oleh Allah, seperti mendukung kezoliman atau menutupi kebenaran, maka ada pelajaran berharga di sini. Sebagai umat Islam yang beriman, kita dituntut untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran yang bukan menjadi perilaku yang dibenci oleh Allah. Di sisi lain, umat muslim juga dianjurkan untuk menanam pohon, namun bukan pohon Gharqad. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak seorang pun muslim yang menanam pohon atau menabur benih tanaman, lalu setelah ia tumbuh dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan lainnya, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini mengajak umat muslim agar tidak boleh kalah dengan umat Yahudi dalam menanam pohon, yang tentunya menanam pohon untuk dengan niat yang baik. Jika pohon bisa menjadi simbol kebaikan atau keburukan tergantung kepada niat dari segi pandangan, maka kita menanam pohon dengan niat yang baik untuk penghijauan bumi dan untuk kehidupan alam, seperti yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu di surah Al-A'raf ayat 56. Kita harus memperhatikan lingkungan dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam konteks ini, kita diajak untuk merenungkan lebih dalam, bukan hanya tentang misteri pohon Gharqad, tetapi juga tentang peran kita sebagai hamba Allah dalam menjaga alam semesta dan sebagai khalifah di muka bumi ini. Sejauh ini, kita telah menyelami berbagai aspek tentang pohon Gharqad, mulai dari sains, sejarah, hingga interpretasi teologis dalam Islam. Dalam Al-Quran, kita seringkali menemukan ayat yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam, yaitu pada surah Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Islam tidak hanya berlaku untuk manusia saja, tetapi juga terhadap alam sekitar. Sahabat beriman, itulah pembahasan mengenai pohon Gharqad yang dibenci umat Islam, tapi banyak ditanam dan didewakan oleh kaum Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.